Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua ya. Sesuai janji saya, kita hari ini akan ngebahas tentang black limit ya. Sebelum saya bahas, saya mau tes dulu suara saya ya. Kedengaran jelas ya? Cukup clear? Semoga kedengaran ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Jadi kita hari ini akan ngebahas tentang black limit. Mungkin teman-teman di sini yang menggunakan smart money konsep ya, pasti akan bingung dengan istilah black limit. Oke, cukup jelas ya. Lanjut. Nah, sebenarnya black limit ini adalah sebuah strategi yang sangat lama. Jadi kalau teman-teman saat ini menggunakan SND price action, maka ini bukan hal yang asing lagi. Tapi mungkin jadi pertanyaan adalah mengapa saya ngebahas tentang flag limit yang ujung-ujungnya adalah SND price action dan apa pentingnya dan mengapa kita gunakan. Flag limit itu sebenarnya adalah sebuah pola dari trend continuation sebenarnya. Saya harap teman-teman bisa mengerti tentang konsep dari market structure. Oke, saya sedikit refresh dari konsep dari market structure. Katakanlah kita berbicara tentang bullish market. Ya, market membuat higher high, higher low semacam ini. Setiap terjadi breakout dari sebuah titik resisten, maka buyer mendominasi dan ada kecenderungan harga untuk melanjutkan kenaikannya. Ya, pada saat market breakout, katakanlah kita ambil contoh di sini terjadi breakout. Ya, jadi sebuah titik resisten ini di breakout. Maka biasanya menciptakan sebuah imbalance. Ya, atau kita sebut sebagai momentum. Ini adalah pergerakan impulse move. Setiap terjadi breakout resisten yang ditandai dengan terjadinya volume candle yang sangat besar, kita percaya bahwa institusi masuk ke market. Ini seperti jejak-jejak yang ditinggalkan oleh big player. Dan mengapa kita perlu untuk tahu ya jejak-jejak yang ditinggalkan oleh big player atau institusi? Sederhana sebenarnya. Karena yang menggerakkan market itu bukan retail trader, tetapi mereka yang mempunyai dana yang cukup besar sehingga membuat harga akhirnya membuat naik secara signifikan, atau ketika terjadi downtrend
turun secara signifikan. Tugas kita sebagai retail trader adalah menunggangi apa yang sudah dilakukan oleh institusi. Jadi ketika market naik, katakanlah ketika harga pelan-pelan naik, lalu menuju ke sebuah titik resisten, kita tidak bisa berasumsi bahwa ketika market naik ke sebuah titik resisten, Anda bisa melakukan buy on breakout. Mungkin teman-teman di sini yang melakukan strategi entry on breakout, Anda bisa melakukan hal tersebut. Tetapi dari konsep yang saya pahami menggunakan strategi SND dan smart money konsep, maka ini bukan sebuah rule yang kita gunakan. Konsep dari SND dan SMC biasanya adalah menunggu market pullback. Jadi kalau saya sederhanakan, konsep dari sebuah titik resisten yang akan di breakout semacam ini, maka kita tidak bisa melakukan entry buy on breakout. Ya, mungkin buat teman-teman yang menggunakan strategi yang lain, maka saya tidak perlu menjelaskan hal tersebut karena memang ada beberapa teknik yang bisa dilakukan. Ada yang menggunakan strategi entry on breakout, ada yang menggunakan entry on pullback. Jika Anda melakukan entry on breakout semacam ini, maka Anda berharap ekspektasi harga akan naik. Tapi dalam banyak kasus, ketika Anda melakukan entry on breakout, harga akan turun. Sekali lagi, menyentuh stop loss teman-teman. Jadi seandainya Anda melakukan posisi entry on breakout dan Anda meletakkan stop loss di bawah dari sebuah titik area supportnya, kita bicara adalah area support, maka Anda akan mengalami kerugian di sini, kena stop loss, baru harga naik. Teman-teman pernah mengalami kondisi semacam ini di market? Mungkin teman-teman bisa komentar. Ya, pernah mengalami kasus semacam ini? Pernah, Pak. Pernah sekali ya? Pernah ya? Sering. Oke, sebentar. Di YouTube nggak kelihatan. Sebentar ya. Oke, kelihatan ya? Sorry buat teman-teman yang tadi di YouTube nggak kelihatan. Kelihatan sekarang? Sudah kelihatan? Di YouTube? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan di YouTube, teman-teman? Sorry, tadi saya belum aktifkan ya. Sekarang sudah kelihatan ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, kembali pada contoh di sini. Ya, saya ulangi sedikit lagi. Bahwa market structure ketika terjadi bullish market akan ditandai dengan volume yang cukup besar. Ya, ini adalah imbalance. Lalu breakout dari sebuah titik resisten. Setiap terjadi breakout resisten, kita percaya bahwa bullish market terus berlanjut. Ya, karena pada dasarnya ini merupakan bagian daripada filosofi dasar mengapa kita menggunakan technical analysis. Ya, karena price move in the trend. Harga bergerak di dalam tren. Maka kita lebih fokus kepada pergerakan baik kondisi trending, bullish atau bearish. Ya, kenapa kita harus peduli pada pergerakan bullish atau bearish? Sekali lagi, bahwa market digerakin oleh institusi atau big player. Ketika breakout dari sebuah titik resisten, maka kita tahu bahwa institusi benar-benar masuk ke market. Kita sebagai retail hanya sebagai penumpang. Jadi kita mencoba untuk menunggangi ya pergerakan harga yang sudah terjadi. Saya ambil contoh di sini, seperti saya jelasin bahwa banyak orang yang melakukan entry on breakout di sini dengan asumsi market lanjut naik. Ya, dengan asumsi market lanjut naik. Maka ya
ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Bisa saja market membuat low yang lebih rendah, baru kemudian harga naik. Teman-teman mungkin di sini pernah mengalami kasus yang semacam ini. Bisa ketik di komentar barangkali ya, teman-teman ya. Pernah mengalami kasus seperti itu? Mungkin teman-teman yang ada di YouTube atau ada yang di TikTok, ya, kita bisa mengalami hal semacam ini jika Anda melakukan entry on breakout. Saya tidak mengatakan bahwa kalau Anda menggunakan strategi entry on breakout itu adalah sebuah strategi yang tidak bagus. Enggak juga. Ya. Saya kenal beberapa trader yang menggunakan strategi entry on breakout dan mereka berhasil sampai sekarang. Ya, tapi jika teman-teman bicara tentang SND dan SMC, maka rule bakunya adalah selalu melakukan entry on pullback. Kita tidak bisa melakukan ekspektasi harga lanjut rally setelah melakukan retest terhadap area resisten. Ya, maka tugas kita adalah menunggu atau membiarkan terjadinya breakout dari sebuah resisten. Ya, ini adalah konsep dasarnya. Maka ketika sudah terjadi breakout semacam ini, kita menunggu market untuk pullback. Kalau teman-teman tahu konsep dasar dari pola harga, kalau kita bicara pola harga ya, ini adalah pola impulse move, ini adalah correction move. Maka untuk menyederhanakan konsep ini, teman-teman bisa belajar tentang konsep Elliott Wave. Ini sebenarnya adalah cara mudah untuk melihat pergerakan harga ya. Maka ini adalah gelombang A. Ini saya ulangi berkali-kali ya. Di free webinar sebelumnya juga saya jelasin. Ini adalah gelombang A dan ini adalah gelombang B. Ini adalah impulse move. Ya, impulse. Ini kalau di Elliott Wave, maka ini adalah impulse move. Maka tugas kita adalah menunggu kita untuk pullback. Problemnya adalah sampai sejauh mana koreksi ini akan terjadi. Karena kalau teman-teman bisa detect sejauh mana ini harga akan koreksi, maka kita bisa ekspektasi harga untuk bullish kembali. Disinilah tugas teman-teman atau PR teman-teman untuk menunggu di mana market pullback. Apakah di Fibo 50, 61,8, atau barangkali terjadi retrace yang cukup dalam sampai menuju ke area support. Oke, jadi ini adalah konsepnya. Maka ini adalah gelombang B, kita menunggu sampai selesainya koreksi pada gelombang C, maka kita bisa gunakan ini sebagai sebuah correction move. Ya, correction move di sini. Dan kita bisa ekspektasi menjadi gelombang D. Ya, jadi kira-kira konsepnya adalah semacam ini. Maka ketika ada sebuah titik resisten yang di break, di sini ya, katakanlah sebuah titik resisten yang di break. Ini resistennya di break ya, semacam ini. Ya, saya kasih warna yang berbeda. Ini adalah sebuah resisten yang terjadi di masa lalu. Ya, resisten yang berpotensi jadi apa? Jadi support. Ya, kita menunggu untuk market pullback. Ya, kita menunggu market untuk pullback. Ya, sering ya, saya jelasin bahkan di SND Masterclass beberapa tahun yang lalu. Ya, saya ada dulu ada webinar ya, SND Masterclass. Jadi khusus membahas tentang SND. Nah, tugas teman-teman adalah menunggu market untuk pullback. Oke, ini adalah konsep dasar dari market structure yang kita sederhanakan
dari pola semacam ini. Di mana market membuat higher high, higher low, higher high, higher low, dan seterusnya membuat higher high low. Nah, yang cukup menarik, ada pola harga yang kita bisa gunakan sebenarnya. Mungkin teman-teman tahu konsep bagaimana resisten become support. Ya, ini hal yang sangat lazim. Siapapun tahu konsep semacam ini. Ya, resisten become support. Setiap terjadi breakout dari resisten akan menjadi area support. Ya, ini adalah pola harga. Ya, ini adalah pola harga. Nah, contoh pergerakan bullish market, sampai contoh di sini. Broker yang saya gunakan menggunakan ada beberapa ya. Anda bisa lihat di bio saya ya, bisa daftar dari situ. Ya, oke lanjut. Setiap terjadi breakout resisten, maka berpotensi jadi area support. Tugas teman-teman menunggu sampai sejauh mana koreksi terjadi. Ya, ada pendekatan teman-teman menggunakan Fibonacci retracement dengan cara mengukur dari mana. Kalau ini terjadi breakout resisten, maka Anda mengukur dari low ke high. Oke, dari low ke high inilah kita mengukur sejauh mana koreksi akan selesai dan bersiap mencari peluang buy di level sini. Cukup clear ya, kira-kira ya gambarannya ya. Cukup ini simpel sekali sih. Jadi kita menunggu market pullback. Ini jadi masalah. Sejauh mana terjadi sebuah koreksi. Nah, market structure itu saya pecah menjadi 3 bagian. Ya, market structure. Ini adalah jenis market structure. Yang pertama adalah blow off setup. Kemudian yang kedua adalah normal setup. Yang ketiga adalah clipping setup. Ya, ini adalah sebuah istilah yang cukup lama sebenarnya. Teman-teman di sini mungkin ada yang lebih senior dari saya ya. Pada tahun 2014-2015, saya dulu pernah belajar konsep strategi dari CSR 100. Teman-teman di sini ada yang pernah tahu? Ada yang pernah tahu konsep ini? CSR 100. Ini teknik sangat lama sekali sih. Iya. Saya nggak tahu apakah masih ada penggunanya sampai sekarang. Tetapi ya, CSR 100 ini sendiri merupakan dasar ya penting sekali dalam memahami strategi dari support resisten. Ya, klasik support resisten. Silakan teman-teman googling CSR 100. Ya, saya hanya memperdalam materi yang sudah ada dari tahun 2014 atau tahun 2015 ketika saya belajar. Ya. Jadi pada saat saya awal-awal belajar tahun 2011, saya itu menggunakan SND klasik. Ya, kalau teman-teman tahu FX Trade itu punya si Sam Seddon. Silakan teman-teman googling. FX Trade dari Sam Seddon. Saya tahun 2010, tahun 2011 saya belajar strategi ini. Ya, ini sebenarnya adalah strategi dari SND klasik. Ini dia orangnya. Ya, SND klasik. SND konvensional sebenarnya. Tetapi dalam perjalanannya, teman-teman, dalam perjalanannya tidak semudah itu. Ya, nggak semudah itu, teman-teman.
Ada banyak hal yang terjadi ketika saya menggunakan teknik supply demand konvensional. Ya, semacam itu. Cukup clear ya, kira-kira ya. Ada banyak masalah yang saya temukan ketika saya menggunakan SND konvensional. Karena teknik SND itu dasarnya adalah cuma buy limit, sell limit. Saya ambil contoh, ketika saya menemukan sebuah zona, rally based rally semacam ini. Kalau pernah teman-teman ketemu kasus semacam ini, di mana ada dua base yang terbentuk, akhirnya teman-teman bingung, harus ngambil peluang buy-nya di mana? Setuju? Ada menemukan kasus semacam ini? Ada buy limit di zona paling atas, ada buy limit di sini misalkan. Oke? Ini saya bahas dulu ya. Mungkin teman-teman akan mengalami kejadian yang sama. Tepat ya. Maka Anda melakukan posisi buy limit. Anda expect harga naik kan? Pernah mengalami kasus begitu? Anda buy, harga naik sebentar. Sini naik sebentar. Nih, naik sebentar di sini. Tapi kemudian turun ke bawah, ngejelas stop loss, baru terbang. Pernah mengalami kejadian semacam itu, teman-teman? Jadi ketika Anda mengalami stop loss di zona A di atas, Anda nge-buy lagi di bawah. Jebol lagi, Anda buy lagi di bawah. Seperti ngitung kancing. Ya. Sehingga winning rate-nya menjadi tidak ideal. Kurang bagus ya. Coba aja teman-teman lihat di semua time frame. Nggak semua zona SND itu akan nahan harga. Jebol. Dalam banyak kasus jebol. Ya. Kenapa ini terjadi? Maka kita melakukan sebuah filtering. Bagaimana cara kita memilih sebuah zona supply demand? Jika Anda menggunakan SND konvensional, menggunakan strategi SND klasik, maka kita tidak bisa melihat atau memastikan kira-kira zona mana yang kuat. Saya tidak menjelaskan istilah zona yang valid. Buat saya secara pribadi, dengan istilah zona valid, itu nggak make sense buat saya. Nggak masuk akal. Saya lebih tepat menggunakan istilah adalah zona yang kuat dibandingkan dengan zona yang valid. Kalau kita menggunakan istilah zona yang valid, ketika Anda mengalami profit, Anda bilang valid. Betul ya? Betul nggak? Ya kan begitu kan? Ya kan? Sehingga kurang tepat pernyataan semacam itu. Ketika Anda kena stop loss, wah ini setupnya nggak valid. Zonanya nggak valid. Ujung-ujungnya, Anda kena loss berkali-kali secara beruntun. Anda ganti strategi. Ya kan? Nggak tahu apakah ada kejadian-kejadian yang Anda bisa tangkap bahwa sebenarnya ada sesuatu yang salah. Dan saya yakin dan percaya semua strategi punya kelebihan dan kekurangannya. Ya, jadi kita akan bingung memilih dari dua zona yang berdekatan. Maka akhirnya beberapa tahun kemudian saya menggunakan SND price action, teman-teman. Ya buat teman-teman yang masih baru mengenal SMC atau SND barangkali, maka free webinar pagi ini goalnya adalah teman-teman bisa mulai dengan cara yang benar, khususnya menggunakan SND atau menggunakan SMC. Kalau Anda menggunakan SMC, maka basic entry-nya menggunakan SND. Kalau kita bicara SMC, SMC sendiri adalah konsep yang menggunakan advanced macro structure. Ya, market liquidity-nya.
Sedangkan yang kedua adalah market structure-nya. Ya, market liquidity dan market structure. Itu menggunakan SMC. Tapi entry levelnya menggunakan SND. Mungkin teman-teman di sini yang belajar SMC tahu istilah order block. Order block sebenarnya adalah maksimum turn level sebenarnya di SND. Karena dia berada pada area dari extreme zone. Oke, jadi goal saya pagi ini adalah teman-teman yang pemula tahu harus mulai dari mana belajarnya. Ya, saya menganjurkan teman-teman belajar SND klasik. Anda bisa googling aja. Yang punya Sam Seddon ya. Sam Seddon. Atau teman-teman bisa menggunakan SND-nya Semi Be Good. SND Semi Be Good. Ya. Technical Analysis, Anda bisa googling ya. By Semi Be Good. Ini juga bagus sih. Ya, Semi Be Good. Silahkan teman googlingnya. Oke, ini dia. Ya, Anda bisa googling aja ya. Macam-macam ya. Oke, tadi saya jelaskan bahwa SND klasik ada banyak kelemahannya. Oke. Akhirnya saya mengenal SND price action. Ya, khususnya adalah strategi yang diperkenalkan pada tahun 2011 atau 2012, saya lupa. Ya. Itu yang berjudul di Forex Factory ya. Forex Factory. Namanya adalah Red Sword. Oke, pernah dengar? Pernah dengar teman-teman? Red Sword. Price is everything. Red Sword. Jadi kalau boleh saya bilang, ya teman-teman saya deketin nih. Gimana caranya? Saya deketin. Oke, saya deketin. Semua teman-teman kelihatan nih. Oke, semoga kelihatan ya. Oke, kelihatan sini. Price is everything. Price is everything ini ya adalah fondasi dasar dari SND price action. Ya, SND price action. Jadi kalau ada yang bilang RTM adalah pelopor pertama yang mendasari dari SND price action, itu kurang tepat. Ya, RTM saat masih free, saya pelajarin. Tapi basicnya sebenarnya adalah dari price is everything. Ya, dari price is everything. Inilah yang menjadi dasar. Ya, saya copy ya di sini ya, di YouTube ya. Anda bisa baca di situ. Sampai kemudian dari red swap ini berkembang. Muncul RTM, muncul SGZT. Di sini pernah dengar nggak? Ada yang pernah tahu SGZT? Ada yang pernah tahu SGZT? Saya sedikit flashback ya. SGZT ini sebenarnya adalah ya murid ya kalau saya bilang. Murid dari Red Sword. SGZT. Teman bisa googling aja. SGZT. Ini dia, SGZT. SGZT. Tapi saya nggak tahu websitenya masih ada nggak ya? Oke, sepertinya hilang. Oke, jadi murid dari Red Sword ini sendiri, tapi orangnya sepertinya udah nggak ada ya. Orangnya udah meninggal beberapa tahun yang lalu. Jadi dalam websitenya bagus banget sih. Kalau Anda pelajari, itu ada 1.500 halaman. Gratis. Kalau Anda bisa menguasai seluruh halaman tadi, maka itu jadi seperti harta karun. Konsep compression, konsep flag limit, FTR. Kalau Anda sekarang mendengar yang SMC adalah change of character,
itu sebenarnya adalah Quasimodo. Ya, sekarang aja lagi rame change of character. Padahal sebenarnya polanya adalah pola Quasimodo yang pertama kali dipopulerkan oleh Red Sword. Ya, materi pagi ini Black Limit adalah puzzle terkecil yang akan saya share ke teman-teman semua. Dan pola ini adalah pola yang berulang. Dan ketika teman-teman belajar Black Limit, maka sebenarnya kita belajar SND Price Action. Dan ini menjadi entry level yang sangat bagus sekali ketika Anda menggunakan SMC. Tetapi memang itu bukan merupakan true order-nya. Karena the true order-nya, transaksinya itu akan ngambil ke order block. Jadi order block itulah yang menjadi peranan sangat penting sekali. Oke, sekarang kembali kepada contoh di sini, ya, sehingga nggak lebar kemana-mana ya. Jadi ada kelemahan kalau kita menggunakan SND klasik. Sampai pada satu waktu saya belajar menggunakan konsep CSR 100. Disinilah akhirnya saya menemukan clue bahwa ketika saya menemukan sebuah zona, ya, ketika saya menemukan ada dua zona semacam ini, tadi saya sampaikan bahwa tidak ada istilah zona yang valid, tapi mungkin lebih tepatnya adalah zona yang lebih kuat. Oke, jadi ketika teman-teman menemukan ada dua zona yang berdekatan, semacam ini misalkan, ya, lalu ada sebuah titik resisten yang di breakout, ya, yang di breakout oleh imbalance dan terjadi base rally, maka ini akan jadi zona yang kuat. Sehingga kita bisa ekspektasi bahwa disinilah saya masuk. Jadi, ketika market terjadi pergerakan sideways di atas, kita asumsikan harga turun dan membuat lower low. Oke ya, membuat lower low, maka Anda bisa tarik menggunakan Fibonacci retracement. Dari sini ya, Anda menggunakan titik low ke high, Anda melihat bahwa ketika Anda mau mencari peluang buy, maka saya tidak anjurkan teman-teman buy di 38,2. Ya, kenapa? Karena dia bukan merupakan sebuah level yang berdekatan dengan sebuah resisten. Ketika sebuah resisten di breakout oleh sebuah zona base, maka itu akan jadi kuat. Inilah yang disebut sebagai flag limit. Cukup clear ya, kira-kira ya. Semoga saya menjelaskannya simpel. Nggak terlalu rumit ya. Oke, pertanyaan bagus ya. Apakah restitusi di break dengan body candle? Body candle. Ya, tadi pertanyaan dari Om Rudi. Body candle ya. Karena kan kalau terjadi breakout market structure, wajib terjadi breakout structure. Breakout structure, wajib candlenya close di atas dari resisten. Semacam itu. Ya. Jadi, kita menunggu market untuk pullback. Black limit adalah ketika bullish market membuat rally base rally, ya, rally base rally, ini rally sideways rally. Maka kenapa disebut sebagai rally base rally? Ya, menciptakan sebuah zona. Ya, di sini. Jadi rule-nya gimana? Anda bisa meletakkan buy di atas, Anda meletakkan stop loss di bagian bawah sini. Apakah bisa dilakukan pending order by limit? Bisa sekali, teman-teman. Sangat bisa banget.
Ya, tetapi satu hal yang mau saya sampaikan adalah kita tidak bisa ekspektasi ketika Anda melakukan posisi buy, anggap Anda melakukan posisi buy di sini ya. Anda ekspektasi harga selalu sampai high. Nggak selalu seperti itu, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman ketemu contoh seperti ini, lalu ketemu ada sebuah zona. Ini ada area supply di atas ini. Ya, sekali lagi, penentuan dari target tergantung bagaimana kedatangan harganya. Ya, bagaimana kedatangan harganya. Nah, kalau kedatangan harganya menciptakan sebuah baseline, contohnya menciptakan sebuah base sini, maka teman-teman bisa meletakkan TP-nya itu dari base terdekat. Oke. Idealnya memang 1:2. Tapi lebih sering terjadi 1:1. Ya, itu bisa terjadi. Kalau teman-teman memaksakan, katakanlah di sini masih ada zona yang fresh, ada ekspektasi harga naik ke atas, harga bisa aja turun. Ya, market bisa turun lagi, lebih dalam, baru kemudian naik. Di mana ini sebenarnya market ngejar ke true order. Disinilah kemungkinan besar ya order block terjadi. Di sini order block terbentuk. Di sini order block terbentuk. Ya, jadi market ngejar ke block order. Saya ulangi. Sorry, yang di TikTok nggak kelihatan. Saya geser. Oke, kelihatan ya. Siap. Nah, jadi gini ya. Kalau Anda melakukan posisi buy di area flag limit, Anda TP-nya di swing high, maka bisa saja harga turun. Jadi kita tidak perlu melakukan TP pada high tertingginya. Karena market bisa saja turun ke bawah. Maka pastikan teman-teman tahu bagaimana kedatangan harganya. Kalau datang harga di sini ada area supply yang masih fresh, bisa aja ngejar ke order block. Ordernya akan terbang. Ya, tapi sekali lagi, apakah bisa kita lakukan entry di flag limit? Bisa saja, tetapi mungkin targetnya terbatas. Ya, cukup clear ya, kira-kira ya. Tapi targetnya terbatas. Jadi kalau true ordernya itu ada pada order block. Semacam itu. Cukup clear, teman-teman? Semoga bisa membantu ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kembali pada materi yang ada di sini. Ya, ini kita bicara flag limit. Cukup clear ya. Simple sekali kok. Nggak ribet. Nah, tadi saya sampaikan bahwa jenis market structure itu terbagi menjadi 3 bagian. Blow off setup, normal setup, tripping setup. Yang blow off setup itu 78,2. Yang normal setup itu di 50%. 50% berarti dalam wilayah dari Fibo Golden Ratio antara 50 sampai 61,8. Dan yang terakhir adalah creeping setup. Creeping setup berada di 78,6. Masuk lebih dalam. Ini yang tadi saya jelaskan bahwa teman-teman harus tahu memperkirakan sampai sejauh mana koreksi terjadi. Untuk bisa memastikan sampai sejauh mana terjadinya sebuah koreksi terjadi, maka kita menggunakan sebuah konfirmasi harga. Ya, Anda bisa menggunakan internal change of character, menggunakan smart money concept, atau di SND istilahnya adalah Quasimodo. Seperti itu ya. Tapi kalau kita bicara flag limit, maka dia berada pada normal setup. Normal setup di mana? Di 50 sampai 61,8. Rule-nya Anda bisa buy limit. Kalau ini adalah bullish market.
Ya, kalau biris sebaliknya. Kira-kira sampai sini cukup clear ya. Oke, saya ambil gambar yang saya punya dari ebook SND Mastery. Sebentar ya, saya ambil contoh gambar. Ini buku yang lama sekali sih, yang saya buat tahun 2018 kali ya. Saya lupa. Ntar saya ambil contoh gambar ya. Flag limit. Swap zone. Flag limit. Sebentar. Jadi dia gambarnya. Saya gedein. Kelihatan ya, teman-teman ya. Saya besarkan. Yes. Support di break. Ini adalah bearish market. Support di break biasanya menciptakan drop base drop. Ya, kalau bearish market. Seperti apa sih pola drop base drop atau rally base rally? Coba kita lihat ya. Gambarnya seperti apa. Teman-teman sebenarnya bisa googling aja sebenarnya sih. Tapi sekali lah ya. Kita coba bahas karena kita bahas tentang flag limit. Maka bentuknya akan semacam ini. Jadi ya. Flag limit. Rally base rally. Anda lihat ini harga turun dan terbang tinggi. Silakan teman-teman backtest. Strategi ini akan sangat powerful ya jika teman-teman gunakan zona-zona yang fresh. Ya. Jadi, ada beberapa kriteria ketika Anda melakukan pending order buy limit atau sell limit. Ya. Kita menggunakan pendekatan SND score system. Ini sudah saya masukin sebenarnya di SMC Mastery. Saya ada buat buku terbaru yang saya buat. Di situ saya jelasin tentang ini dia. Ya, jadi sebenarnya flag limit adalah bagian dari decision point. Ya, ada materi-materi lain sebenarnya. Salah satunya adalah yang flag limit. Ada. Ya, kalau teman-teman tertarik dengan buku ini, silakan nanti hubungi saya langsung. Ada 3 buku sebenarnya. SND, yang basic, kemudian ini yang advance. Ya, ini yang basic. Kemudian ini yang advance. Bahkan kita bisa gunakan dengan level-level yang simetris. Kemudian materi pendalaman lagi menggunakan SMC Mastery. Oke, kembali pada topik SND Score System. Sebentar ya, saya ambil contoh SND Score System. SND Score System. Oke, ini dia. Nah, jadi sebenarnya kita bisa memperkirakan nih zona-zona mana yang kuat. Dan kita bisa melakukan pending order buy limit atau sell limit dengan menggunakan strategi dari SND klasik tadi yang punya Sam Seddon. Karena kalau kita menggunakan tekniknya Sam Seddon, kenapa dia bisa menggunakan pending order buy limit atau sell limit? Karena dia terfokus kepada pembentukan dari base yang terjadi di masa lalu. Ya. Base yang terbentuk di masa lalu. Ada beberapa kriteria. Salah satunya adalah terjadinya strong imbalance. Lalu base-nya sedikit. Ya. Lalu beragam pada market structure. Dan seterusnya. Ya, panjang kalau saya jelasin di sini. Oke, kita fokus pada materi flag limit. Oke, sekarang gimana kalau kita langsung lihat di chart langsung ya? Kita ambil contoh di GBP USD ya. Sebentar ya. Sekarang ini saatnya kita langsung lihat di market. Anda bisa gunakan ini di time frame kecil, juga di time frame besar. Ya. Paling bagus di mana?
di time frame H1 atau H4. Ya, semacam itu ya. Untuk live trade, saya ada grup khusus sih ya. Ya, mohon maaf ya. Saya ada grup khusus yang saya juga live trade. Kita coba contoh ya. Yang black limit. Teman-teman bisa lihat di sini. Anda lihat bagaimana terjadi breakout dari area support. Ini supportnya di break, teman-teman. Support di break menciptakan drop base drop. Ya, menciptakan drop base drop. Sini. Teman-teman bisa lihat ketika market pertama kali pullback, disinilah Anda bisa melakukan pending order sell limit. Apakah akan sampai sejauh ini? Teman-teman bisa lihat ya. Kalau Anda menggunakan TP-nya sampai low terendah, nih Anda lihat nih, Anda sell di sini, kemudian Anda letakin SL persis di atas dari zonanya. Kira-kira kena stop loss nggak? Kena nggak? Kena ya. Spike naik lagi ke atas, baru turun. Ini yang saya maksud. Ya, jadi pastikan TP-nya sewajarnya aja. Ya, atau di sini. Kalau saya mau TP, bisa ambil di sini aja. Ya. Kenapa itu terjadi? Karena market membuat liquidity. Kalau Anda menggunakan SND murni, Anda nggak bisa detect yang ini. Ini. Oke. Ini big player yang melakukan manipulasi market. Oke. Sini. Ini market liquidity. Saya pakai teknik SND dan SMC. Ya, pakai teknik SND dan SMC. Situ. Cukup clear ya, kira-kira ya. Oh, sudah jadi ya, Om Nur ya. Bisa PM saya langsung. Pertanyaannya apa? Kalau tidak ada FTB, berarti bukan flag limit. Kalau saya sih, selama ini sudah zona fresh, saya sebut sebagai flag limit. Ya, ini saya sebut sebagai flag limit. Jadi ya, market pullback, saya sell aja. Nggak perlu saya nunggu pullback lagi. Saya nggak perlu nunggu ini first time back. Jadi ketika naik ke atas, ini adalah first time back. Oke, oh ini miss ya. Saya nggak tahu sini ada miss. Oke, ini adalah black limit. Teman bisa gunakan Fibonacci retracement, tarik dari high ke low. Anda lihat, perhatikan bagaimana harga tertahan di Fibo Golden Ratio. Ini adalah normal setup. Kenapa di zona ini bagus? Perhatikan saja. Terjadi imbalance, base-nya sedikit, maka di situ kita bisa melakukan posisi sell. Untuk scalper, apakah bisa di type kecil? Bisa banget. Anda bisa gunakan time frame M15. Polanya sama. Coba kita lihat ya. Kalau kita adalah seorang trader yang scalper ya. Coba kita lihat. Scalper. Kita pakai berarti kalau Anda ada scalper menggunakan acuan time frame M5 atau M15 ya. Coba kita lihat. Sini. Agak nge-lag sedikit. Sorry. Kita pakai time frame aja kecil. Oke, teman bisa lihat di sini. Ini adalah flag limit. Ini rally base rally. Ya, resistance yang di break. Anda bisa menggunakan Fibonacci retracement dari low ke high 50%. Oke, kelihatan deh. Bagaimana? Ini di golden ratio. Ya, semacam itu ya. Ini terjadi di time frame M15. Coba kita lihat di time frame lebih besar ya.
Bisa tandain dulu agar saya bisa tahu lokasinya. Bisa terbeli ya. Kita pindahin ke time frame H1. Oke, di sini kelihatan nih. Lebih kelihatan jelas kalau saya menggunakan acuan H1. Di situ posisinya. Ini rally base rally. Anda bisa buy. Oke. Buy di sini. SL di bagian bawah. TP Anda bisa ambil di sini. Bagus sekali. Kita ambil contoh di gold. Atau tadi ada pertanyaan BTC, Bitcoin. Oke, kita ambil contoh Bitcoin. Saya yakin dan percaya teman-teman di sini juga ada yang trading crypto. Atau mungkin di sini ada yang trading saham. Kita bahas yang saham. Saham juga sama sih sebenarnya. Nggak ada bedanya sih. Oke, tonton sini teman-teman. Ini di time frame apa? Bisa lihat ada support yang di breakout. Support di break menciptakan drop base drop. Anda bisa sell limit di sini. Kita nggak pakai macam-macam ya. Nggak pakai market structure, nggak pakai top down analisis. Yang simpel-simpel aja. Anda lihat sini. Zona masih fresh. Ada masih bisa dapat di situ. Clear ya, situ ya. Contoh ya, pola yang terjadi berulang di market. Base-nya sebelum break apa saat breakout? Oke, konsepnya seperti yang saya bilang di awal, selalu entry on pullback. Jadi kita tidak melakukan entry on breakout. Contoh di sini. Saya hanya melakukan sell ketika market pullback. Jadi yang di sini nih, saya membiarkan ini terjadi. Ya. Saya tidak melakukan entry on breakout di sini. Contoh ketika harga turun, ngejar ke sini. Apakah saya melakukan entry on breakout di sini? Enggak. Kita membiarkan harga turun dulu. Karena ini adalah gelombang A, kita expect terjadi gelombang B. Jadi biarkan terlebih dahulu terjadinya gelombang AB. Impulse move. Oke? Biarkan terjadi gelombang impulse move, maka kita tunggu gelombang C. Dan kita bisa expect jadi gelombang D. Ya, jadi kira-kira semacam itu. Nah, teman bisa lihat lagi di sini. Oke, kena target. Ya, simpel sekali ya. Jadi, kalau Anda menggunakan flag limit, usahakan selalu follow the trend. Dan pastikan entry-nya adalah quick retest. Jangan Anda menggunakan entry-nya late retest. Kalau late retest, akan jadi masalah. Ya. Kenapa? Karena flag limit adalah continuation trend. Ya, kira-kira semacam itu. Coba kita lihat di acuan time frame yang lebih besar. Apakah ini flag limit? Pertanyaan saya. Betul? Apakah ini flag limit? Tebak aja. Apa yang terjadi dengan harga saat sekarang? Market ranging. Oke? Market ranging. Harga tertahan sekarang. Kena dari area support yang diberi. Kenahan. Apakah ini bisa menjadi potensi harga untuk membuat turun kali Bitcoin? Bisa banget. Ya, sangat bisa. Sekarang kita ambil contoh. Setelah Bitcoin, kita ambil contoh saham. Di sini mungkin ada yang trader saham ya. Kita ambil saham AGI ya. Saham AGI. Nah, kalau kita pakai di saham itu patahnya banyak. Di time frame kecilnya itu lompat-lompat ya. Karena memang tidak sevolatil forex market. Pergerakan cenderung lambat. Kalau di time frame weekly baru kelihatan jelas. Teman bisa lihat di sini. Apakah kita bisa ekspektasi harga naik dari sini? Bisa nggak?
Jelas bisa. Kenapa? Karena ada flag limit. Rally, sideway, rally. Resisten yang di break, dan akhirnya harga naik ke situ. Nah, kita lihat di sini ada titik resisten yang di breakout oleh imbalance, sehingga market pullback, harganya kembali. Ya, semacam itu ya. Ada mau sama apa lagi? Apa ya? Kira-kira gudang garam. Coba kita gudang garam ya. Oke, sekarang teman-teman bisa lihat. Ini bukan cuman buy setup loh. Sell setup juga terjadi. Jadi kalau teman-teman tahu konsep ini, tahu kapan harus melepas saham. Lihat contoh di sini. Oke, sabar ya teman-teman ya. Saya mau kasih tahu bahwa ini sebenarnya applicable, bisa digunakan di kripto, bisa digunakan di saham. Di gold apalagi? Lihat ya, ini ketika terjadi break, support di break oleh imbalance, terjadi drop base drop. Maka di sini harga turun. Ekspektasi saya akan ke bawah sini. Next time, saya nggak tahu kapan, tapi saya sudah membuat plan di sini. Ya, saya akan bersiap-siap, ya, akan bersiap-siap untuk investasi di saham gudang garam. Ya, karena pernah sampai di harga 10.000, saya nunggu di harga 100.000, saya nunggu sekarang di harga 15 ribuan. Dan jika memang perusahaan bagus, ini akan naik. Secara teknikal ya. Tapi kalau Anda bisa paham tentang fundamentalnya, keuangan dari perusahaan tersebut bagus, ini akan naik. Secara teknikal. Oke, sekarang kembali ke forex market. Kita ambil contoh gold. Teman-teman sini mungkin ada yang trading di gold ya. Kita di gold ya. Anda bisa gunakan di time frame berapapun. Kita ambil contoh. Saya menggunakan acuan dari time frame H4. Kita lihat ya. Contoh yang terjadi. Sini. Kelihatan di sini? Ada sebuah titik resisten yang di break menciptakan flag limit. Jadi flag limit ini sebenarnya nggak selalu sejajar. Kalau tadi teman-teman lihat ada level-level sejajar. Contoh di sini, ini sejajar, ya dari hasilnya di break. Tapi ada kondisi di mana dia itu nggak sejajar. Contoh di sini, itu nggak sejajar terhadap base-nya. Jadi pembentukan dari flag limit bisa sejajar sebelum atau sesudah. Itu saya jelasin detail sih di SMC Mastery, di buku terbaru saya, 437 halaman. Kita ambil contoh lagi. Tadi adalah contoh dari gold. Kita ambil contoh di USD Yen. Nah, ini USD Yen ini juga liar juga nih. Ya kalau udah naik, naik aja, nancak aja gitu. Coba kita lihat ya. Apakah ada pola yang terjadi berulang? Coba kita lihat. Oke, contoh di sini. Ini ada sebuah area, zona. Ini adalah flag limit. Flag limit breakout dari resisten. Saya tarik ini sebagai titik resisten. Oke. Bagaimana harga direspon oleh market? Sini. Saya tandain aja ya sini ya. Ini saya kasih warna yang agak terlalu gelap tadi ya. Saya agak terang. Oke, Anda bisa menggunakan Fibonacci retracement dari low ke high. Kita ketemu titik entry levelnya. Mungkin nggak di 50% ya. Di 38,2.
Nah, ini adalah blow off setup. Karena dia mantul di 38,2. Kenapa terjadi semacam itu? Karena ada key level yang di breakout. Nanti ada materi di pembahasan berikutnya ya. Kita bahas tentang key level. Sepertinya di SMC jarang yang ngebahas tentang key level. Padahal sebenarnya akan bagus banget kalau dikombinasiin. Ini adalah flag limit. Tebak lagi yang di sini. Apa yang menyebabkan harga dibanting? Sini. Coba kita lihat ya. Ada resisten, ada support yang di breakout. Support yang di breakout di situ. Ya, support yang di breakout dan harga turun secara signifikan. Kita ambil contoh USD CAD. Kita contoh sini ya. Oke, mari kita lihat. Di time frame berapa ya? Contoh di sini. Kita lihat. Titik resisten. Di break oleh imbalance, rally base rally, maka ini jadi zonanya. Lihat efek yang terjadi. Harga naik. Flag limit. Itu karakter dari flag limit. Kita lihat lagi sini. Sini. Ini adalah flag limit. Kita lihat ya. Ini kalau Anda salah meletakkan stop loss, kena jilat sini ya. Entry udah benar nih. Tapi kalau Anda meletakkan SL-nya dan TP kurang tepat, ini akan kena stop loss. Terkadang kita ketemu kasus yang semacam ini. Maka Anda perlu memahami tentang smart money concept. Flag limit bisa bekerja dengan baik. Tapi ada satu atau dua kejadian yang semacam ini. Market liquidity. Oke. Sebenarnya market ngejarnya ke sini. Area zona di atasnya inilah yang nahan harga. Ya, sini. Seluruh ordernya itu di sini. Flag limit. Ada dua flag limit. Ya, jadi ada kondisi-kondisi yang semacam ini. Bisa dilakukan? Bisa. Anda bisa gabungkan dengan SND dan SMC. Ini akan powerful sih. Ini salah satu kekurangannya. Kalau Anda menggunakan hanya flag limit saja, Anda akan ketemu kasus yang semacam ini. Gimana nyikapinya? Anda perlu belajar tentang smart money concept yang melibatkan apa? Market liquidity, melakukan taken out high atau taken out low dari inducement yang terjadi. Seperti itu ya. Oke. Ini tadi GOT ya, barusan saya bahas ya. Apa beda flag limit dengan flag range? Apakah efektif kalau entry di flag range? Flag range. Range ini adalah range harga sepertinya ya. Apakah habis itu harus terbentuk imbalance? Yes, pasti. Karena terbentuknya SND itu wajib terjadinya imbalance. Jangan sampai terjadinya breakout dari support malah membuat compression. Nah, itu jadi masalah. Ya, itu jadi masalah. Contoh kayak gini. Ini compression. Yang kayak gini ini nggak bagus. Hati-hati. Ya. Ini compression. Saya tidak rekomendasikan kalau Anda menemukan sebuah titik support di sini. Lihat ya sini ya. Lihat ya, Anda lihat sini. Di support. Ini support yang di break. Bagaimana harga mencoba untuk naik ke atas? Kita coba contohkan di sini ya. Ini kan stop loss. Ya, karena tidak dengan imbalance. Ini compression. Kita nggak berharap yang semacam ini. Lihat efek yang terjadi. Kena stop loss. Semacam itu ya. Oke, kita lihat contohnya di sini. Ini sedikit. Breakout dari support. Efeknya yang terjadi. Boom, turun. Imbalance. Flag limit. Dah, kita kembali ke GOT. Kembali ke GOT ya.
Tadi ada yang menanyakan tentang gold. Oke, kita bahas ya. Apakah ini pola yang terjadi berulang di market? Mari kita lihat. Ini gold. Cantik sekali ya. Udah bisa buy situ. Anda hanya menggunakan zona-zona yang flash. Ya, ini flag limit yang hari ini saya jelasin tidak melibatkan inducement ya. Murni hanya menggunakan SND. Kalau melibatkan market liquidity, beda lagi. Ini yang simple aja. Ya cukup clear ya. Simple sekali nggak? Simple ya. Nggak perlu yang macam-macam. Semoga teman-teman dapat sesuatu insight dari yang apa saya jelasin pagi ini ya. Oke, sekarang kita sesi tanya jawab ya. Mungkin ada yang mau tanya kira-kira? Silakan teman-teman lakukan backtest atau silakan tanya aja langsung. Dibuka mic-nya aja, nggak apa-apa. Sharing bareng aja teman-teman. Ini Anda bisa gunakan time frame kecil ya. Di M15 bisa, M30 juga bisa. Contoh ya. Ini kalau Anda menggunakan di time frame M30 ya. Anda lihat di sini. Ada zona supply. Lihat efeknya terus. Boom. Turun. Cakep banget sih. Selalu perhatikan apakah dia imbalance atau enggak. Kalau imbalance, Anda bisa masuk. Menurut saya ini simpel sekali sih. Oke, saya untuk pertanyaan gold, saya sudah sampaikan di YouTube channel ya. Teman-teman bisa klik link di bio, yang di TikTok. Link di bio saya, itu ada akses ke YouTube. Kemarin, saya ada ngebahas tentang gold, euro, sama US dollar. Macam itu. Ulangi yang mana ya? Ulangi yang bagian yang mana? Yang ideal di time frame berapa? Kalau ini yang harian, pakai aja di H1 atau M30 sih. Bagus. Semakin kecil, semakin kurang ideal. Kalau yang mau ideal banget, time frame H4. CSR 100. CSR adalah klasik support resisten. Kenapa pakai istilah 100? Karena 100 pip. Targetnya 100 pip. Basicnya, CSR 100 itu menggunakan acuan time frame H4. Dan saya percaya, time frame H4 adalah time frame terbaik. Baik digunakan sebagai mapping atau melihat zonanya. H4 itu bagus. Bagus banget malah. Tapi apakah kita bisa adjust atau refine? Bisa banget. Kita bisa kecilin stop loss-nya. Maka di sini Anda bisa adjust zonanya agar asset jadi lebih kecil. Semacam itu. Ya. Jadi ini adalah contoh kalau kita menggunakan di gold. Ya. Konsepnya adalah selalu rally based rally atau drop based drop. Yes, selalu nunggu pullback. Cuma resikonya kalau pakai acuan H4 jadi lama sih. Kayak gitu ya. Cukup jelas ya, kira-kira ya. Oke. Mungkin kalau di tempat lain menggunakan istilah UFO, unfilled order. Unfilled order itu ya SND. Semacam itu. Oke, pertanyaan yang menarik. Nandain RBD di biji yang valid. Istilah valid kurang tepat sih. Yang benar mungkin ya. Yang benar ya. Itu banyak banget di googling sih. Cara marking zona. Ya, saya ada juga di SMC Mastery juga sih. Bagaimana cara marking zone-nya. Lengkap sih. Ntar ya, saya tunjukin. Ada beberapa cara sebenarnya. Cara untuk marking zona ya. Sebentar. SMC.
Tapi ya, cara marking zona ini. Wait, sebentar dulu. Sambil menunggu, teman-teman ada yang menurutnya kira-kira? Jadi SND price action melibatkan market structure, tapi tidak melibatkan market liquidity. Itu dia. Kalau mau lebih advance lagi, melibatkan market liquidity, maka itu SMC. Ya, maka itu SMC. Teman-teman yang mau e-booknya, bisa langsung klik link di bio saya ya. Situ ada linknya. Jadi dia, teman bisa lihat gimana cara marking zonanya. Saya lengkapin step by step malah. Ya, dengan gambar lengkap sekali. Kriteria seperti apa, segala macam, itu ada. Oke. Setelah FTB, target nggak sampai RF, berarti bisa buy. Oke, jangan dibalik. Kalau dia memang lagi biris, ya jangan dibalik buy. Cari lagi harga terbaiknya, tunggu di biris order block. Ya, nggak mesti dibalik ya. Nggak mesti dibalik. Oke. Ya, silakan di backtest saja. Silakan di backtest. Om Robert, apakah di buku SMC dibahas lengkap tentang market liquidity? Oke, pertanyaan bagus. Saya jelasin. SMC, saya jelasin detail banget tentang market liquidity. Kita bahas ya. Singkat aja ya. Karena kita hari ini nggak ngebahas tentang SMC sih. Saya tunjukin ya. Market liquidity. Nah, ini dia. Ini market liquidity. Itu ya. Bahkan saya jelasin dulu tentang konsep dasar dari Wyckoff. Ya, konsep dari Wyckoff. Ini dia. Ini market liquidity. Yang tadi tanya nomor berapa ya? Ini market liquidity. Inducement juga saya jelasin. Detail semua sih. Bahkan trendline liquidity equal high liquidity. Lengkap dengan gambar-gambarnya semua sih. Seperti itu ya. Drop base rally apakah termasuk flag limit? Bukan. Itu pola reversal, juga bisa pola continuation. Kalau dia di tengah-tengah trend, jadi FTR. Kita nggak ngebahas hari ini tentang FTR ya. Nanti di pertemuan selanjutnya ya mungkin kapan-kapan kita bahas tentang FTR. Setannya lebih ke SND. Iya, karena kita ngebahas tentang flag limit, otomatis bahas SND. Kalau kita bahas market liquidity, masuk ke SMC. Tapi basicnya, kalau kita mau paham SMC secara benar, basicnya SND. Karena entry levelnya pakai SND. Seperti itu ya. Jadi jangan bingung ya. Apa bedanya SND dan SMC? Sama aja sebenarnya. Cuma memang SMC lebih sedikit advance karena melibatkan market liquidity. Seperti itu. Kayak gitu ya. Ada yang mau tanya kira-kira, teman-teman? Di pair apa? Terserah. Sama dengan setupnya Mansor apa? Saya nggak bisa komen sih. Tapi mungkin dia pakai SND juga sih. Ya, mau siapapun yang pakai sekarang, mau dari Malaysia, mau dari Indonesia, embahnya Sam Seddon, kemudian berkembang oleh Red Sword jadi SND price action. Jadi induknya Sam Seddon. Ya, teknik yang sekarang menggunakan flag limit dan yang tersebar di Malaysia, Brunei mungkin atau di Indonesia itu adalah SND price action. SND klasik beberapa udah mulai ditinggalkan. Tapi mungkin ada yang menggunakan SND klasik. Ya, tapi mungkin ada yang menggunakan SND klasik. Tapi kebanyakan yang saya lihat untuk filter zonanya
rata-rata menggunakan trendline. Bisa menggunakan trendline, bisa menggunakan EMA. Itu bisa digunakan. Tujuannya apa? Untuk menggunakan EMA-nya. Ya, untuk melihat tendensi trennya. Trennya gimana nih? Nah, Anda bisa menggunakan EMA. Ya, untuk melihat apa? Market structure-nya. Semacam itu. Oke, kemudian pertanyaan apa lagi nih? Dikomunikasikan dengan Vibo, apakah bisa? Bisa banget. Bisa banget. Sangat-sangat bisa. Sangat bisa. Ya, sangat bisa. Seperti itu ya. Jadi mau teman-teman gunakan istilah unfill order, Anda mau gunakan istilah order flow, Anda menggunakan istilah order block, SND, merujuk kepada zona base. Karena zona base itu macam-macam. Ada rally base rally, ada draw base drop, RBD, DBR, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, semacam itu. Semoga bisa membantu ya teman-teman di sini yang baru belajar tentang SND ya. Saya sangat menganjurkan teman-teman yang belajar SMC, mending belajar dulu deh yang benar SND-nya. Sama market structure. Sama yang klasik support resistance, CSL 100. Silakan Anda baca aja. Ya, ini ada di Kaskus ya, kalau nggak salah saya. Nah, ini dia nih, basicnya CSL 100. Saya ada bukunya. Oke, nanti kapan-kapan saya akan bagikan gratis ya. Ini teknik lama banget sih. Yang digunakan hingga sekarang. Ya, silakan aja googling CSR 100. Klasik support resistance. Klasik support resistance CSR 100. Nah, ini dia nih. Anda bisa download ya. Oh, ini gratis nih. Jadi, oke. Silakan download aja ya. Googling aja CSL 100. Nanti ada kaitannya dengan black limit. Nah, masalahnya kalau kita menggunakan CSL 100, itu entry-nya tidak pada first time back, tapi second time back. Nah, jadi problem. Ketika menggunakan second time back, harga udah buru kencang, turun ya. Kita nggak sempat entry. Karena nunggu terjadi validasi dari first time back. Makanya, kenapa ada flag limit? Flag limit menjadi filter untuk SNR yang valid. SNR yang kuat. Bukan SNR yang valid ya. SNR yang kuat. Dengan menggabungkan apa? Dengan menggabungkan market structure SNR yang dibeli, menciptakan base di situ. Makanya levelnya kuat. Ya, maka konsepnya adalah buy di rally base rally, flag limit, atau drop base drop ketika terjadi downtrend. Nah, itu ya. Oke, ada pertanyaan lain mungkin teman-teman? Nggak terasa ya, sudah 1 jam. Mungkin ada yang bertanya kira-kira? Sesi tanya jawab, tunggu. Oke, ambil contoh yang lain. Backnya apa nih? Oke, yen. Oke, mungkin di sini ada yang suka Nasdaq ya. Coba kita lihat Nasdaq. Ya, kita Nasdaq ya. Di sini ada yang Nasdaq. Oke. Oke, ini saya tandain ya. Kamu bisa lihat sekarang. Bagaimana black limit berperan penting ketika harga naik pullback di sini. Ya. Ini flag limit. Kalau Anda menggunakan TP-nya, katakanlah ya, ada TP di sini. Sampai high. Kira-kira kena stop loss nggak sih? Kena stop loss nggak kira-kira? Teman-teman. Kena stop loss? Kena? Kena. Daripada kita terlalu serakah, ambil aja yang terdekat. TP aja terdekat.
TP yang terdekat sini. TP 1/1, fine. Selama winning rate-nya bagus, oke sih. Tapi kalau mau bagus sih, bisa ditingkatkan dengan winning rate. Misalkan Anda melakukan posisi buy di sini. Ternyata Anda tahu ini adalah base terdekatnya. 1/1. Tergantung nih, apakah teman-teman sanggup atau mau 1/1. Kalau Anda ambil 1/1, ambil. Oke, contoh lain ya. Kamu bisa lihat di sini. Bagaimana ini terjadi breakout structure, bos. Harga naik. Lihat terjadi. Boom. Terbang tinggi. Oke. Anda bisa peluang buy di situ. Anda bisa peluang buy di sini. Ya. Semacam itu ya. Ini TP di mana? TP masih di sini. TP jadi di sini. RR 1/1. Ini jeleknya. Kalau kita pakai flag limit, R-nya kurang bagus. Tapi kalau Anda pakai order block, S-nya kan kecil berbanding reward yang besar. Ya, maka saya biasanya kalau mau saya ambil, saya akan benar-benar ambil di bullish order block. Oke. Yes. 78,6 itu adalah area extreme zone. Itu tempat terbaik sih. Kayak gitu. Ya. Jadi intinya materi yang saya sampaikan ini applicable dan Anda bisa terapkan. Ya, Anda bisa terapkan di semua, baik di forex, di saham, atau juga di kripto. Semacam itu ya. Anda bisa gabungkan sebenarnya dengan teknik yang teman-teman gunakan. Anda misalkan menggunakan EMA 213490. Contoh ini saya menggunakan EMA 213490. Ya kan? Maka Anda bisa gunakan itu. Ya, bisa gunakan itu. Contoh kayak di sini sekarang. Kalau saya ngelihat Nasdaq sekarang, kira-kira saya akan nge-buy di mana? Ya, lihat ya. Kira-kira saya akan nge-buy di mana? Kalau ngeliat di sini, saya akan nunggu di sini. Ya, saya akan nunggu di situ. Ya, saya akan nunggu di sini. Kenapa saya nunggu di sini? Tanyanya. Karena market tertahan dari rally base drop time frame besar. Ini kita sedikit ngebahas tentang multi time frame analysis ya. Kayak gitu ya. Karena kalau Anda menggunakan acuan time frame 1 atau H4 yang tadi, teman-teman nggak bisa loh. Artinya, kenapa harga kok nyampe di sini nggak mau terbang ya? Gitu ya, kan gitu ya. Kenapa nggak mampu terbang lebih tinggi? Kenapa nggak begini? Membuat high lagi. Jadi ya, karena ada sesuatu yang menahan harga. Nah, ini perlu pendalaman dengan top-down analysis. Sebenarnya dengan top-down analysis, kita bisa filter juga nih. Apakah entry kita lakukan di time frame kecil ini memang punya potensi harga untuk naik lebih tinggi, atau contoh kayak di sini, terbatas gitu. Kenaikannya sampai sini doang. Karena kalau kita cuma lihat dari acuan time frame H4 di sini, bagaimana ini masih menunjukkan bullish market. Ada bahkan menggunakan time frame daily doang, kayak gini nih, Anda pikir akan naik. Tapi ada sesuatu di atas yang siap dengan kapan saja harga akan turun. Dan kita lihat di sini, sudah terjadi potensi terjadi reversal di Nasdaq. Semacam itu. Ya, ini EMA-nya sudah berada di bawah EMA. Tinggal satu step lagi. Maka kemungkinan besar, ini kalau kita menggunakan EMA ya, ini kemungkinan besar akan ngejar ke EMA 90. Ya, tapi sekali lagi, saya tidak menggunakan EMA-nya. EMA ini cuma alat bantu saya untuk melihat trennya.
Tapi intinya saya menggunakan SND juga menggunakan SMC. Kalau Anda menggunakan di sini, lihat di sini, trendline berhasil di break. Ya, berhasil di break di situ. Ini sudah menjadi signal tanda bahwa kemungkinan besar akan terjadi bearish. Tapi belum benar-benar terjadi reversalnya kalau ini nggak di break. Nah, ini bisa jadi tahanan dari buyer. Tapi apakah zona ini fresh? Enggak. Zona ini enggak fresh. Maka kalau kita lihat dari acuan time frame H4, mungkin berpotensi akan dijebol. Ya, itu berpotensi akan dijebol. Oke. Tapi apakah dia menciptakan imbalance? Belum menciptakan imbalance. Ini tidak ada imbalance di sini. Kalau perlu kita nge-sell, juga bukan merupakan sebuah entry yang penting. Karena dia menciptakan imbalance. Gitu ya. Oke, teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe langsung. Nanti ada rekamannya juga ya. Ya, buat teman-teman yang sudah hadir dari awal tadi, dari jam 10 ya, kita ngobrol banyak banget ya. Nah, buat teman-teman yang tertarik ya, belajar, ya, saya ada buku yang tadi saya jelasin. Ini SD Mastery, buku basic yang pertama, buku basic yang kedua, buku advance, kemudian adalah SMC Mastery. Tiga-tiganya teman-teman bisa dapatin gratis. Ya. Dengan cara mengikuti, ya, saya ada kelas yang akan saya lakukan itu nanti di perkiraan ya, di tanggal 4 September ya. Oke ya, 4 September. Berapa biayanya? Biayanya hanya 400.000. Kalian dapetin 3 ebook. SMC Mastery itu harga 300.000. Kalian bisa dapat 3 buku. Bisa klik link di bio ya, kalian bisa daftar dari sekarang. Sekarang ini di batch 6 udah jalan di pertemuan yang ketiga. Ya. Jadi teman-teman bisa dapetin semuanya. Ya, biayanya biasanya 600.000. Buat teman-teman ikut sekarang itu biayanya cuma 400.000. Dapat webinar 8 kali pertemuan SMC Mastery. Juga nanti ada SND-nya juga. Seperti itu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir baik di YouTube juga di TikTok ya. Thank you semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya. Thank you, bye. Thank you.